Seperti kehilangan belahan jiwa, seperti itulah yang dirasakan oleh Haji Faisal dan istri tercinta ketika kini keduanya harus menerima takdir jika anak dan menantu tercintanya kini telah tiada. Sebagai seorang manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja telah mengikhlaskan kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Namun tak dapat dipungkiri jika sedang dalam keadaan sendiri, bayang-bayang akan Bibi Andriansyah yang selalu dan begitu perhatian dengan kesehatannya membuat rasa sedih itu muncul kembali. Dan ketika kenangan itu teringat kembali di memori, air mata Haji Faisal pun jatuh, tak bisa menahan rasa sedihnya. Lalu seperti apa Haji Faisal mengenang sosok Bibi Andriansyah yang selalu memperhatikan kesehatannya? Dan seperti apa sosok Vanessa Angel di mata ibunda Bibi Andriansyah yang selalu manja kepada dirinya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Hingga kini masih merasakan kesedihan yang mendalam karena ditinggalkan pergi untuk selamanya oleh Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Seperti itulah yang kini masih dirasakan oleh Haji Faisal dan Ibu Dewi ketika harus menerima takdir bahwa sang anak dan menantu tercinta kini telah pergi untuk selamanya. Sebagai laki-laki, Haji Faisal mengatakan bahwa dirinya selalu kuat menghadapi cobaan dan ujian hidup. Namun untuk kali ini, kisah kehilangan anak dan menantu tercinta tak dapat dipungkiri bahwa inilah titik terberat yang harus dihadapi olehnya. Air mata selalu jatuh jika hanya sendiri atau berdua dengan sang istri tercinta. Ya. Biasanya kalau dia yang ulang tahun itu atau apapun ulang tahun kita hanya merayakan di rumah utamanya kan, beli kue terus ya happy di keluarga kayak gitu aja. Cuman kadang kalau dia sama temannya adalah ngundang-ngundang makan bersama di restoran kayak gitu biasanya. Kemarin itu sempat ada perayaan apa atau doa? Kemarin nggak ada, cuman kemarin pagi-pagi kan habis sholat subuh kami baca yasin di rumah. Rencana mau lanjut ke makam, tapi karena sidang ada apa halang lagi kemarin? Apa halangnya kemarinnya? Mama lagi sakit. Iya, mama lagi kemarin pilek dan juga sidang, nggak jadi ke makam, sehingga kami hanya membaca yasin aja. Itu aja yang kami kirim kemarin habis sholat subuh, itu aja. Rencana ke makam lagi kapan? Rencana ke makam sebenarnya tadi pagi merencana juga, tapi belum juga. Ini udah beberapa hari, mungkin ntar saya bocor lagi pada datang lagi para orang. Haji kan dalam beberapa hari ini kami kan datang. Mungkin ya biasanya pagi-pagi Jumat kami ke situ. Iya. Kalau itu ya sangat berat itu. Kejadian ini sangat mengumpulkan, hingga kalau umpamanya diingat kenang-kenangnya apabila sepi itu boleh dicoba, nanti para wartawan boleh coba kalau udah dewasa pasti tidak tahan air mata. Apabila kita tinggal umpamanya sendiri atau berdua dengan istri kita, anak kita udah sebesar itu dalam keadaan sehat, dua-duanya langsung pergi yang sangat kita sayang, itu sangat sulit menahan air mata. Boleh dicoba itu. Boleh dicoba. Jangan sampai ada yang Mudah-mudahan para orang jangan coba gitu. Salah omong saya. Jangan coba. Benar berat deh. Saya karena saya karena saya kuatkan aja. Jarang saya ini laki-laki menangis, tapi saya sering banget sekarang nangis. Menguatkannya seperti apa Bu Haji? Pak Haji sama-sama lagi. Bu Haji nih yang lebih ini pastinya. Ya paling saya cari aja buat lucu-lucuan itu aja. Tapi sebenarnya lagi kan. Kalau udah kepikiran saya situ ya saya cari kerja apa kayak atau ya, tapi kalau berdua susah sih, dengan apapun dihibur susah, sulit. Harus keluar tangis tuh sedikit, baru dia plong. Ya kalau kita sih kue itu kan, kita kan ada kue spesial kan. Ya kayak gitu aja. Soalnya kita itu kalau kita itu kan terkenalnya sederhana kan. Jadi kita nggak wah-wah gitu. Kita beli kue terus
potong sama bareng-bareng atau kita beli nanti pizza makan rame-rame, udah lucu-lucu terus kita foto, udah lucu-lucu kayak gitu aja sama kita. Udah senang banget kita itu, semuanya kita happy, udah biasa dari kecil anak-anak kayak gitu. Kalau di Iya, surprise. iya. Gitu aja. Tak dapat dipungkiri, kehilangan sosok anak yang semasa masih hidup begitu sangat perhatian kepadanya, itulah yang selalu diingat dan membuat air matanya jatuh, tak sanggup menahan kesedihan akan kehilangan Bibi Andriansyah. Bagaimana begitu peduli akan kesehatannya, itulah yang membuat Haji Faisal merasa terpukul, mengetahui jika kini tak bisa lagi melihat canda dan tawanya. Perhatian yang selalu diberikan terutama ketika Haji Faisal sedang sakit tak mudah untuk dilupakan. Sehingga ketika mengingat dan mengenang sosok Bibi Andriansyah, air mata Haji Faisal pun pecah. Kangen ya Pak Haji? Kalau disering mimpi sih kadang-kadang cuman ya dia kan selalu memperingatkan papa. Papa kan sakit mah. Makan pak, udah makan pak. Kadang-kadang saya merasa tadi Bibi nyuruh makan. Memang kadang-kadang ada perasaan begitu. Tapi bukan mimpi ya, halusinasi ya Maya kadang-kadang ya Maya. Iya, halusinasi Kadang-kadang. Halusinasi sebenarnya kadang-kadang. Ya sering, karena saya sering berhayal juga. Ya, karena dulu kalau saya sakit dia selalu perhatian banget. Kalau sudah saya sakit saya harus pergi ke rumah sakit. Harus pergi ke rumah sakit. Kalau nggak saya mau pergi ke rumah sakit, dia datang, diangkat, saya bawa naik ke mobil. Berarti Pak Haji hanya takut sama Bibi ya? Iya. Dari 4 anak. Ya, karena yang lain masih kecil-kecil. Nah, kalau sama dia iya, kalau sama dia nggak ada cerita. Dia kalau papa sakit kan paling nunggu dulu 2 hari 3 hari baru papa beli obat. Kalau dia nggak ada ceritanya, kalau dia mamanya sudah melapor, dia datang ke rumah. Dan itu sudah tidak ada lagi Pak Haji kangen itu ya. Almarhum sosok yang perhatian sama Pak Haji gitu ya. Semuanya dia Tapi perhatian, paling dekat. dia perhatian ke semuanya, kayak adik-adiknya segala macamnya gitu. Galak tapi sayangnya seperti apa sih Bibi ke Pak Haji sendiri? Tegasnya. Kalau perhatiannya kalau ke papa ini ya, kalau dia ke papa ini, saya yang paling saya apakan dalam hidup saya kan masalah sakit. Iya. Kalau masalah alhamdulillah, kalau soal belanja, kalau masalah biaya anak, biaya ini, saya alhamdulillah bisa lah saya cari. Cuman orang yang selalu menanyakan sehat apa enggaknya, Hanya dia saja. dia selalu setiap hari, Iya. sehari bisa 3 kali 4 kali dia nanya. Dan sekarang juga bisa Pak Haji suka buka chattingan dulu Ya. untuk mengenang angan itu. Sedangkan biaya papa yang biaya, sakit papa yang, tapi dia yang sekarang ya karena dia ngerti mungkin papanya. Kenapa papa selalu sakit malah, pernah juga kena sakit HNP dulu. Jadi dia selalu peduli banget. Dia carikan dokter, dia carikan tempat berobat. Pernah saya dulu sakit HNP, alhamdulillah sudah sembuh. Saya sempat berenang hampir setahun saya berenang. Alhamdulillah hilang. Sebelum berenang dulu, dia mengajak papa dulu pertama dia mengajak ke Melaka. Habis papa nggak mau. Habis itu dia mengajak ke Singapura. Saya nggak mau. Saya berobat di sini di daerah Pondok Indah. Berenang saya 6 bulan, setahun alhamdulillah hilang penyakit itu. Nah, jadi dia selalu nanya itu kali setiap hari. Sakit mah bukan nanya. Alhamdulillah penyakitnya itu sekarang sudah diantaranya HNP udah hilang, udah nggak ada lagi. Terus sakit mah ya kalau telat makan ya. Jadi makanya dia selalu nanya, udah makan pak? Belum. Paling ya katakanlah 20 menit kalau papa belum bilang ukuran makan. Belum makan. Saya jawab belum makan, 20 menit nasi datang. Nasi datang. Gojek datang antar nasi. Saya di Tanah Abang di toko. Dia cuman kata-kata sedikit, "Pak," katanya kan. Saya jawab, "Ya, di mana kamu?" "Oh, udah makan belum?" "Belum." Dan makanan itu dan Paling telat 20 menit nasi udah datang. Pak Dia- Haji kangen itu. Iya, sangat.
Ibunda Bibi Andriansyah pun juga sedih jika mengingat dan mengenang sosok Vanessa Angel yang sudah menganggap dirinya seperti ibu kandungnya sendiri. Sikap manja dan perhatian kepadanya lah yang membuat Ibunda Bibi Andriansyah menganggap jika Vanessa Angel bukan hanya menantu di matanya, namun sudah diterima seperti anak kandungnya sendiri. Tak mudah untuk menerima kenyataan jika anak dan menantu yang sangat disayanginya ini kini telah pergi meninggalkannya untuk selamanya. Sehingga yang menjadi concernnya saat ini adalah bagaimana agar Gala tidak kehilangan akan perhatian dari seluruh keluarga besarnya. Ya, kalau Mantu yang yang seperti selalu apa? diingat kemanjaannya ke saya. Kemanjaannya semuanya dilaporin aja semuanya kan. Kalau saya datang itu selalu tidur di pas saya. Terus dia kemana datang selalu minta doa. Mama, kita udah di sini, doain ya dapat rezeki buat rumah Gala gitu. Alhamdulillah rumah Gala kan udah terrealisasi kan. Udah syukur alhamdulillah. Saya senang udah apa. Kalau Gala udah punya rumah. Untuk saat Mas itu ada sendiri kapan akan mimpi-mimpi ditempatin, belum sih Bu Haji? Enggak ada. Belum ada mimpi. Mungkin kalau kata orang tua saya dulu kan, kalau kita misalnya mimpi itu mungkin dia istilahnya dia minta doa sama kita. Kalau saya alhamdulillah sholat 5 waktu itu saya selalu berdoa. Terus kalau setiap subuh kan saya selalu baca Yasin buat dia. Mungkin karena saya udah selalu ngasih dia doa, makanya saya alhamdulillah nggak ada mimpi-mimpi buat dia. Karena saya selalu doa terbaik buat dia. Nah, kalau di situ bercampur aduk sih sebenarnya. Kalau saya balik ke situ bercampur aduk, susah saya menjawabnya karena semuanya sudah terjadi. Kita sesali, ya bagaimana kita menyesalnya? Enggak kita sesali, kita enggak ingin anak kita hilang. Jadi saya enggak respect, enggak jauh balik ke belakang. Sudahlah itu. Nggak mau nengok ke belakang. Enggak benar. Kalau saya nengok itu pasti ada. Seperti apa tadi semuanya pasti ada. Jadi campur aduk. Jadi ya sudahlah, saya nggak mikir lagi ke situ. Sudah saya ikhlas menerima, sudah terjadi. Ya apa juga lagi. Dia udah bahagia. Dia udah bahagia. Dan saya kan sudah menerima. Pas pernikahannya kan banyak juga kalian yang datang ke tempat saya, ke toko saya kan saya begitu dia nikah udah saya kan rangkul langsung. Udah jadi anak saya kan. Yang satu anak saya, yang satu menantu saya tetap jadi anak dua-duanya bagi saya. Jadi udah tidak ada cerita lagi kan. Jadi tidak perlu lagi kalau saya balik lagi ke belakang campur aduk. Ada rencana-rencana apa? Ya ada rencana-rencana apa untuk sekarang tentu hanya satu fokus kami, tentu membesarkan apa yang dia tinggalkan, membesarkan tentu memelihara dan menjaga anaknya, dan apa-apa yang ada dia tinggal dia tentu kami jaga, kami usahakan agar itu menjadi kepunyaan anaknya. Itu cuma itu, apalagi ya itu yang bisa kami lakukan. Dan sampai itu mengirim doa. Jika Haji Faisal pun tak sanggup menahan air matanya mengenang sosok Bibi Andriansyah yang begitu perhatian kepadanya, terutama dari segi kesehatannya, hal yang sama juga dirasakan oleh Fadli dan Fuji. Jika Fuji menurut Marissa Icha hingga saat ini masih belum bisa melupakan kesedihan ditinggalkan selamanya oleh kakak tercinta, hal serupa juga dirasakan oleh Fadli yang mengakui bahwa kehilangan sang kakak tercinta merupakan titik terendah dalam hidupnya. Iya pasti ada, karena emang semua dari abang aku juga udah sering tampil kan dulu di iklan. Jadi kayak aku ngeliat abang aku kayak keren juga ya, terus aku mau kayak gitu. Akhirnya makanya diajarin caranya, cara jalan. Kan dia juga sempat ikut Abang None waktu itu. Terus aku diajarin jalan, cara photoshoot gitu-gitu. Jatuh bangun. Jatuh. Fadli seperti apa sih? Ya sebenarnya kalau dibilang jatuh aku belum jatuh-jatuh banget, cuman waktu itu mungkin pas COVID doang. Tapi kalau ngomong soal jatuh waktu itu ya kejadian ini yang bikin aku jatuh semua. Titik terendah aku ya saat aku kehilangan abang aku dan kakakku. Tapi alhamdulillah mereka juga ngebangkitin aku lagi. Karena yang bikin motivasi sebenarnya adalah mereka berdua juga kan, dan papa aku juga. Mereka berdua nggak pernah biarin aku diem di rumah, nggak boleh misalnya aku lagi sepi job, mereka pasti langsung mendingan ikut gue deh kesini, ketemu orang ini, ketemu ini. Mereka tuh nggak pengen aku tuh
ibaratnya melarat. Jadi mereka selalu pengen ditemuin aku sama orang sukses, sama orang hebat, dikenalin. Gini loh caranya, gini loh caranya. Iya, kalau yang diajarin sama abang aku itu, ya lu kalau ngomong sama orang kayak gini harus kayak gini, lu harus kayak gini, baik kayak gini, ajak mereka ngobrol duluan. Lu harus berani mulai conversation duluan sama orang-orang kayak gini. Terus jangan kurang ajar, jaga attitude lu, tetap low key meskipun lu nanti bakal di atas. Yang sabar, bahkan kemarin Fuji tuh, ini aku kasih tahu ya, Fuji tuh terlihat biasa-biasa aja gitu, dia tidak menanggapi. Bahkan kemarin Fuji tuh menangis, peluk aku, dia tuh sedih gitu, kayak kenapa keadaannya seperti ini. Aku tuh sebenarnya sedih gitu, aku tuh sebenarnya coba happy aja. Dia nangis sampai sek-sek gitu kak di aku pun juga menangis. Mungkin kan kita juga pasti masih sedih karena kehilangan, terus kok banyak sekali masalah-masalah yang nggak berhenti gitu. Terus dia juga di fitnah sana sini, kok permasalahan begini kecil jadi dibesar-besarkan. Justru yang ada yang berbuat masalah besar kok tapi tidak merasa berbuat salah gitu loh. Kemarin itu akhirnya mungkin sempat ketemu sama aku, Vio, Fuji, kita nangis bertiga, benar-benar nangis sampai 1 jam. Kita kayak sabar ya, kita semuanya tuh harus kuat ngejalanin ini, termasuk Fuji. Kita yakin di sini pasti semuanya akan ada hikmahnya. Maka, ketika Haji Faisal kini masih harus menghadapi kenyataan jika kini anak dan menantunya telah tiada, salah satu tujuan yang harus diperjuangkan adalah ketika dirinya dan Dodi Sudrajat tidak menemukan kata damai dalam sidang hak perwalian Gala. Mendapatkan jalan buntu dan kegagalan serta agenda mediasi, Haji Faisal mengatakan apabila dirinya masih berharap jika masih ada jalan damai antara dirinya dengan Dodi Sudrajat untuk mencapai kata musyawarah. Karena apapun yang menjadi tujuan utamanya adalah kebahagiaan dan masa depan dari Gala. Ya otomatis kan tersita waktu kita, tersita waktu, pikiran dan energi kita tentu mau tak mau ya. Kenapa? Karena seharusnya kita bisa mengerjakan yang lain, akhirnya kita fokus ke pengadilan jadinya. Jadi memang semakin dengan tidak tercapainya mediasi, tentu berlarut-larut persoalan ini jadinya. Banyak sedikitnya tentu ada kekecewaan. Tapi mudah-mudahan saja setelah ini ada juga peluang untuk mediasi. Ya mudah-mudahan. Sekarang tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Saya selalu beranggapan baik deh sih, jadi saya selalu beroptimis deh ya, karena hal ini tidak pantas berlarut-larut. Tak ada ya, kalau kata orang Padang, tak ada kusui tak selesai, tak ada karuan tak jania dah. Jadi artinya tidak ada sesuatu persoalan itu yang tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Nah itu. Pak Haji, tapi jadi istilahnya tidak ada kusui tak bisa selesai, tidak ada karuan tak bisa jania. Ya? Pak Haji, tapi Pak Haji sendiri berdamainya inginnya seperti apa sih dengan Pak Dodi? Kalau itu nanti nantilah kita bicara lagi. Kalau kita mau berdamai itu ya tentu maunya dia bagaimana, maunya kita bagaimana, kita cari titik temu kan begitu. Kalau sudah ada titik temu itu damai, itu aja. Maunya Pak Haji mungkin? Kita dengar juga mau dia. Kalau mau kita aja tentu tidak mungkin juga dia bisa damai. Jadi kita sodorkan mau kita, dia sodorkan mau dia, di mana titik temunya, itulah makanya damai. Saya enggak terlalu memaksakan, enggak. Jadi hanya akan mencari solusi-solusi. Harapannya itu ya cepat ya. Jadi kita itu keputusannya wali di kita, gitu. Pengasuhan Gala di kita, gitu aja. Enggak lebih dari itu. Ini selesai nggak sih? Iya, berharapnya langsung selesai mediasi ini terus. Kalau kami ya berharapnya selesai dengan cepat, jangan berlarut-larut. Ini kan makan waktu. Kita kan usaha, jadi usaha kita itu kan jadinya terganggu. Harus pergi ke sidang, harus begini, harus begitu gitu. Jadi sudahlah, kasihan juga nanti segala kan. Lama-lama banget masalah ini selesainya. Harapannya itu
Ya cepat ya. Jadi kita itu keputusannya wali di kita, gitu. Pengasuhan gala di kita, gitu aja. Kalau kami ya berharapnya selesai dengan cepat. Jangan berlarut-larut. Ini kan makan waktu. Kita kan usaha. Jadi usaha kita itu kan jadinya terganggu. Harus pergi ke sidang, harus begini, harus begitu gitu. Jadi sudahlah, kasihan juga nanti segala kan. Lama-lama banget masalah ini selesainya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.